Kita lanjutkan ke dars yang keempat, haramnya mencela muslim tanpa hak. Hadis kelima, an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun, muttafaqun alaih. Dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sibabul muslim, mencela seorang muslim, fusuqun, adalah perbuatan fasik, wa qitaluhu kufrun, sedangkan membunuh seorang muslim adalah perbuatan kufur. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Istilahnya apa nih kalau Bukhari Muslim? Muttafaqun alaih. Ahsanta. Penjelasan hadis, ya. Ketahuilah bahwasanya mencela seorang muslim tanpa alasan yang benar, ya, adalah sebuah dosa atau kefasikan, haram hukumnya. Oleh karena itu hendaknya seorang muslim untuk menjaga lisannya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut, agar tidak mencela dan menyakiti kepada muslim yang lain. Jadi kalau mau menghina langsung tutup mulut. Digoda syaitan mau menghina, tutup mulut. Bahaya ya, fusuk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Dan orang-orang yang menyakiti orang beriman, orang yang mukmin dan mukminat, bi ghairi maktasabu, tanpa kesalahan yang mereka perbuat, faqad ihtamalu, maka sungguhnya mereka telah menanggung buhtanan wa itsman mubina. Buhtan ini al-kadzib. Buhtan maknanya al-kadzib. Wa itsman mubina, dan dosa yang nyata. Kok belum tercatat halamannya? Coba diambil dulu kitabnya. Aunur Rahman. Ambil. Abdul Razak. Padahal belum tercatat halaman dan jilidnya. Ya. Cari yang surat Al-Ahzab. Dekat-dekat sama Fatir, dekat Yasin, dekat sejadah sama Luqman deh. Al-Ahzab. Nah, oh ini ada tafsir As-Sa'di. Kemarin sudah ngecatat tapi lupa nyatat halamannya. Apa arti buhtan? Itu di situ kan diartikan terjemahannya kebohongan, ya, artinya kadzib. Wa itsman mubina, dan dosa yang nyata. Al-Hujurat. Al-Ahzab. Ayat 58. Jazakallahu khair. Nah, di sini ayat 58 ya. Wa'adda lahum 'adzaban muhin. Alladzina yu'dun. Ini dia.
wal buhtan huwal kadzib. Di kitab Aunur Rahman fi Tafsiril Quran halaman 457 jilid ke-17. Penyampaikan halaman 457 jilid ke-17. Lanjutkan. Maksudnya adalah haram mencela aibnya atau kecacatan dan mensifati dengan sesuatu yang tidak disukai di hadapannya. Jadi misalkan Zainu nggak ada salah sama si Fulan, tiba-tiba Fulan menghina Zainu. Zainu begini, Zainu begitu. Padahal Zainu tidak ada salah. Nah, ini yang maksud dari bi ghairi maktasabu. Tanpa kesalahan yang mereka perbuat. Kecuali kalau misalkan ternyata Zainu mencela si Fulan. Akhirnya si Fulan membalas. Nah, yang seperti ini tidak masuk ke dalam ayat ini. Dia tidak dapat hukuman faqadih tamalu buhtanan wa itsmam mubina. Kalau dicela terus balas nyela. Boleh tidak? Boleh, tapi setimpal dalilnya sudah dihafal. Perawinya Abu Hurairah. Hadisnya Abu Hurairah. Apa? Bukan. Dalil bahwasanya kalau kita dicela, boleh mencela, boleh membalas mencela, tapi dengan yang setimpal ya. Malam yaghtadil, jangan dirubah-rubah. Muhmil dia. Ahsanta. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu al-mustabbani ma qala fa'alal badi ma lam ya'tadil mazlum. Al-mustabbani, dua orang yang mencela, ma qala, celaan mereka kedua itu, fa'alal badi, dosanya yang nanggung siapa? Badi, yang mulai. Malam ya'tadil mazlum, selama orang yang membalas tadi tidak menzalimi, maksudnya tidak berlebihan. Selama dibalas setimpal, itu dosanya ditanggung sama yang memulai. Difahami? Jangan katakan satu kata, dia menghina satu kata, dia menghina satu kata yang setimpal, nah itu ditanggung sama yang memulai. Tapi kalau berlebihan, tanggung sendiri. Ayat Al-Quran yang membolehkan membalas. Jaza, itu potongan katanya. Ya. Wa jaza wa jazaa'u sayyi'atin wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Sayyi'atun sebagai apa? Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun.
Hah? Iya apa tadi? Sayyi'atin sayyi'atun. Hah? Khobar, ahsan. Surat Asy-Syura ayat ke-40. Asy-Syura ayat ke ya, ayat ke-40. Ada lagi? Ada yang lebih ini lagi dia, lebih sharih lagi, lebih jelas lagi. Di surat An-Nahl. An-Nahl ayat ke-16. Ayat ke-126. An-Nahl ayat 126. Wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma aqibtum bih. Jika kamu memberikan balasan, wa in aqabtum, kamu memberikan balasan, fa'aqibu, maka balaslah bimithli ma uqibtum bih, dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Itu dalil bolehnya membalas. Lakin akan tetapi ya, ada lanjutan ayatnya. Ayatnya enggak stop sampai sana, berdiri antum berdua. Tegak di sini. Sini. Hadap ke sana. Sini, tegak sini. Ini contoh yang tidak baik. Ada lanjutan ayatnya ya. Wala in sabartum lahuwa khairun lis-sabirin. Tapi jika kamu sabar, lahuwa khairun lis-sabirin. Sungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Selanjutkan ke kitab. Apa maksud dari ayat tadi? Maksudnya adalah haram mencela aibnya atau cacatnya dan mensifati dengan sesuatu yang tidak disukai di hadapannya. Adapun jika dia tidak di hadapannya, maka itu adalah ghibah. Itu membicarakan orang tapi orangnya enggak ada, itu ghibah. Dan ketahuilah bahwasanya menyakiti orang mukmin dan mukminah dengan tanpa alasan benar, maka sesungguhnya itu adalah kedustaan. Dan pelakunya akan mendapatkan balasan atau dosa-dosanya. Dan menyakiti orang mukmin itu mencakup semua gangguan, baik gangguan itu berupa ucapan ataupun perbuatan. Nah, di sini ada faedah ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minat." Orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin dan mukminat. Ditambahkan mukminat di sini sebagai taukid, penguat, seakan-akan dikatakan orang-orang yang menyakiti orang beriman, baik laki-laki maupun perempuan. Katakan taukid, karena biasanya yang dipanggil cuma dengan kata laki-laki. Ya ayyuhalladzina amanu. Yang dipanggil laki-laki saja biasanya. Kemudian sesungguhnya antum bisa lihat itu faedahnya di halaman yang tadi, jilid 17 sama, kitab Aunur Rahman fi Tafsiril Quran. Karya siapa ini? Karya siapa tafsir ini? Aunur Rahman fi Tafsir siapa? Sulaiman. Sulaiman Ibnu Ibrahim. Di mana beliau? Di Universitas Al-Qasim.
di Universitas Al-Qasim. Kemudian sungguhnya menyakiti manusia yang memiliki hak untuk dimuliakan, maka dosanya lebih besar daripada menyakiti orang yang tidak memiliki hak untuk dimuliakan. Misalnya menyakiti kerabat dekat, saudara ya. Maka dosanya lebih besar daripada antum menyakiti orang yang bukan kerabat. Karena nanti kalau saudara punya hak lagi dan menyakiti tangga misalkan, yang menyakiti tangga maka dosanya lebih besar daripada menyakiti yang bukan tetangga. Rasulullah SAW bersabda, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wa man ya Rasulullah. Rasulullah SAW bersumpah ya, Rasul bersabda, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Kemudian ada sahabat yang menanya, wa man ya Rasulullah, siapa dia wahai Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, qala alladzi la ya'manu jaruhu bawayiqahu. Rasul menjawab, seseorang yang membuat tetangganya tidak merasa aman dari gangguan kejahatannya. Kalau adu sipulan langsung belari belah. Ngapo? Galak ganggu. Nah ini ya. Tuh. Tidak beriman kata Rasul. Sama di sini maksudnya kamilul iman, iman yang sempurna. Bisa Abu Musa. Nah, dikasih kenikmatan memilih kesengsaraan. Ya. Dan yang perlu diperhatikan agar terhindar darinya, dari apa? Dari menghindar dari apa? Dari mencela atau mengganggu ya. Adalah menyakiti seseorang berbeda-beda dosanya sesuai dengan orang yang disakiti. Kalau saudara maka lebih besar dosanya. Hadis di atas ya. Hadis di atas ini maksudnya hadis yang di depan tadi, hadis kelima, Abdullah bin Mas'ud tadi ya. Menunjukkan bahwasanya kefasikan itu lebih rendah tingkat dosanya daripada kekufuran. Karena Rasulullah SAW menjadikan celaan sebagai bentuk kefasikan dan menjadikan pembunuhan sebagai kekafiran. Oleh karena itu, apabila seorang muslim mencela saudaranya, maka jadilah dia sebagai orang yang fasik. Nah, orang yang fasik ini tidak diterima persaksiannya. Kemudian tidak bisa dijadikan wali. Kemudian tidak bisa dijadikan imam salat ya. Dan juga tidak dijadikan muazin kalau orang fasik. Suka mencela. Ini yang suka mencela nanti enggak usah azan. Dan yang terpenting ya, diperhatikan adalah bahwasanya, nah ini penting untuk siapkan akalnya. Mikir sedikit. Dan yang terpenting adalah diperhatikan ya, terpenting untuk diperhatikan adalah bahwasanya orang yang mencela saudaranya berarti telah berbuat kefasikan. Duduklah. Jadi duduk. Orang yang mencela saudaranya berarti telah berbuat kefasikan. Dan orang yang membunuh saudaranya dia telah berbuat kekufuran. Namun perhatikan, namun jika dia menghalalkan pembunuhan dengan tanpa hak, maka dia kafir, keluar dari agama. Namun jika dia tidak menghalalkan, maka dia telah terjatuh dalam kekufuran, akan tetapi tidak keluar dari agama. Jadi yang tahfiz dengarkan saja. Yang tak khusus sudah bisa nih. Jadi ada istilah kufrun duna kufrin.
Dia kafir tapi tidak, dia kufur tapi tidak kafir. Kufrun maksudnya, kufrun duna kufrin itu maksudnya apa? Kufrun la yukhriju minal millah. La yakhruju minal millah. Kekafiran atau kekufuran yang tidak mengeluarkan seseorang dari Islam. Dikatakan dia kufur maksudnya adalah keimanannya turun, jauh turunnya. Tapi dia tidak keluar dari Islam. Apa istilahnya? Kufrun duna kufrin. Kufrun la yakhruju minal millah. La yakhruju minal millah. Dia tidak mengeluarkan seseorang, kekafiran yang tidak mengeluarkan seseorang dari keislaman. Jadi dia tetap Islam, tapi perbuatannya itu kufur. Apa dalilnya? Terus iqtatalu fa aslihu bainahuma. Al-Hujurat ayat 9 ya, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang, iqtatalu berperang, saling membunuh, fa aslihu bainahuma, hendaklah kamu damaikan antara keduanya. Ini dalilnya. Mana syahidnya? Mana syahidnya? Istinbat, untuk mengambil istinbat, mengambil hukum dari suatu ayat, di mana yang mengatakan bahwasanya ada kekufuran tapi tidak kafir. Apa? Ya, kenapa? Ahsanta, Allah barik fiik. Jadi ada dua kelompok mukmin berperang. Kalaulah seandainya salah satunya adalah memerangi atau membunuh seorang muslim atau seorang beriman itu kafir, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan memanggil dua kelompok tersebut dengan kata iman. Dipanggil kan, wa in ta'ifatani, jika ada dua kelompok minal mu'minin, dari kalangan orang-orang beriman, padahal mereka berperang, saling membunuh ya. Ini kisahnya nanti antum lihat di kitab tafsir ini tentang kelompoknya Abdullah bin Ubay bin Salul, munafik, orang munafik. Nah, jadi dia kafir tapi tidak keluar dari Islam. Wallahu a'lam. Kemudian kandungan atau faedah hadis, fasik yaitu keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Yang kedua, besarnya kehormatan seorang muslim sehingga orang yang mencelanya dihukumi fasik. Jadi jangan suka mencela. Bukan jangan suka mencela, jangan mencela. Yang ketiga, perkataan fasik seperti mencela, dosanya lebih ringan daripada perkataan yang kufur. Yang keempat, kalau amalan dimutlakan dengan kufur, maka maksudnya adalah kafir tapi tidak mengeluarkan dari Islam selama tidak menghalalkannya. Nah, kalau tadi dia menghalalkan, dia bilang boleh kok membunuh seorang muslim, ini baru dia dihukumi kafir, keluar dari Islam. Tapi nanti ada syarat-syaratnya ya, jangan nanti antum tiba-tiba mengkafirkan orang ya. Nanti ada kaidah uzur bil jahal namanya, nanti masih panjang, antum dengarkan saja dulu, insyaallah nanti dipelajari kalau sudah selesai hafalannya. Yang kelima, hadis tersebut sebagai bantahan bagi orang-orang Murji'ah yang mengatakan iman tidak bisa dipengaruhi oleh amalan. Nah, adik-adik dengarkan.
ada kelompok-kelompok ya, yang pemahamannya keliru ya. Adapun di sini insyaallah pemahamannya sesuai dengan pemahaman salaf. Kitab-kitabnya yang diajari qala Rasul, qala Allah, qala Ibnu Mas'ud, qala Abu Hurairah ya. Jadi nggak cukup kalau bilang mengikuti Al-Quran dan Sunnah, masih kurang, tambahkan lagi dengan pemahaman salaful ummah, dengan pemahaman para salaf, dengan pemahaman para sahabat, para tabi'in yang pemahamannya lurus ya. Bersih dari pemikiran-pemikiran yang sesat. Jadi ada kelompok namanya Murji'ah, nanti ada kelompok lain, ada Jabriyah, ada yang lain-lain. Kita karena ini dibahas sedikit saja. Kelompok Murji'ah ini dia mengatakan ya, annal iman wahid atau innal iman syai'un wahid la yazidu wa la yanqus. Dia mengatakan bahwasanya iman itu sesuatu yang satu, maksudnya sesuatu yang tetap. Innal iman syai'un wahid, bahwasanya iman itu sesuatu yang tetap, la yazidu wala yanqus. Tidak pacak nambah, tidak pacak turun. Nah, hadis ini bantahannya. Bahwasanya ketika seseorang melakukan atau mencela, maka dia keimanannya tuh turun. Atau ada Al-Quran yang tadi dalil bahwasanya iman bertambah. Coba apa? Ada yang tahu? Dalil dari Al-Quran saja. Bahwasanya kalau dari hadis kan ini sudah nih. Sibabul muslim fusuk. Kalau fasik berarti keimannya tuh turun, nggak sempurna. Karena dari Al-Quran ada nggak? Hah? Innal ladzina amanu bukan innal ladzi itu, innamal mu'minun alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadathum imana. Ini sorry sekali, jelas sekali dikatakan wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, apabila dibacakan ayat-ayatnya ya, Al-Qur'anul Karim, zadathum imana, bertambah keimanan mereka. Jadi keimanan kita ini ada hak aman, naik turun, kadang naik, kadang turun, kadang semangat ngafal, kadang lesu. Wajar. Tapi kalau lesu terus, nah itu tidak wajar. Itu yang harus dikasih hadiah ya. Berupa apa? Bersihkan WC, cabut rumput ya. Gimana cara menaikkan keimanan? Dengan apa? Dengan apa? Dengan ketaatan. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Keimanan itu naik derajatnya atau meningkat dengan ketaatan. Ya, Rizki. Dan keimanan itu turun dia derajatnya dengan apa? Kemaksiatan. Antum mencela, turun keimanannya. Mencela lagi, turun lagi. Jahil, turun lagi. Turun lagi. Nah, sudah turun, banyak dosa dikasih sakit supaya dosanya terhapus. Ya. Jika antum sakit, duduklah di majelis ilmu. Kenapa? Di situ malaikat minta ampun. Nah, kalau dosa-dosa antum bersih, nanti insya Allah sakitnya diangkat. Difahami, wallahu a'lam ya, itu istidlal ya. Itu istidlal dulu. Ketika anak sakit,
panas, pusing. Nah, kalau begitu akhirnya anak sakit, duduklah di majelisnya Ustaz Abu Jarir. Ditanya sama Ustaz Firhan, bukannya antum sakit? Iya. Tapi anak kesini biar untuk mengobati rasa sakit anak. Doakan. Nah, kalau dosanya sudah habis kan, nah, mudah-mudahan diangkat penyakitnya. Difahami? Ya, itu. Wallahu a'lam. Kita baca dulu hadisnya. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufr muttafaqun alaih. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sibabul muslimi fusuq wa qitaluhu kufr. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun muttafaqun alaih. Man hafidhaha. Iqra. Ahsanta. An Abdillah satu lagi. Abdul Hakam. Ahsanta. Naktafi bihadzal qadar subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.